Selamat pagi teman-teman. Sebelum kita memulai kebaktian ini, teman-teman dipersilakan untuk saat teduh sejenak. Teman-teman dipersilakan bangkit berdiri karena kita akan segera memulai kebaktian kita dengan menyanyikan nyanyi bagi Dia. Votum dan salam. Ibadah minggu ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang menyertai umatnya senantiasa sampai akhir zaman. Kasih karunia dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus beserta saudara sekalian. Teman-teman dipersilakan untuk kembali duduk. Tema kebaktian kita kali ini adalah keraskan suara kebenaran. Kenapa kebenaran harus disampaikan dengan keras? Nanti selanjutnya akan disampaikan oleh Bang Erwin. Sekarang mari kita menyanyikan lagu kedua, yaitu Tuhan Ambil Hidupku. Sekarang kita akan memasuki doa pengakuan dosa. Teman-teman yang terkasih, marilah kita mohon ampun atas sikap-sikap kita. Jika kita masih iri hati terhadap berkat Tuhan kepada orang lain, jika kita masih menahan berkat Tuhan untuk orang lain, dan jika hati kami masih dikuasai oleh keinginan diri kita ketimbang kehendak Tuhan. Tuhan, ampuni kami dan ubah kami, supaya kami menjadi saluran berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Untuk merespon doa pengakuan dosa, mari kita menyanyikan Mampirlah Dengar Doaku.
Untuk merespon doa pengakuan dosa, mari kita dengarkan berita anugerah. Teman-teman dipersilakan untuk bangkit berdiri. Bagi setiap orang yang dengan sungguh-sungguh mengaku dosa di hadapan Tuhan, Dia yang Maha Pengasih memberikan ampunannya seperti yang tertulis dalam Terimalah berita anugerah dari Tuhan dari Efesus 2 ayat 8-10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Sebelum kita memasuki dalam firman Tuhan, mari kita menyanyikan nyanyi dan bersoraklah. Pelayanan firman Tuhan. Selamat pagi, saudara yang terkasih. Pada pagi ini kita bertema keraskan suara kebenaran. Sebelum kita memulai, kita membuka Alkitab kita pada pagi ini ke Kisah Para Rasul 6. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan karena kami telah diberi kesehatan untuk dapat bersama-sama mendengar firman Tuhan pada pagi ini. Izinkanlah kami melalui hikmat dari Tuhan
agar kami dapat mengerti, dan yang lebih penting lagi, kita dapat bisa menjalankan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan kami dapat membaca, mendengar, dan melakukan dalam kehidupan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dan membaca Kisah Para Rasul 6. Saya akan memulai. 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas, karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokhorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul. Lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Demikianlah firman Tuhan. Kita tetap siapkan Alkitab di rumah untuk nanti kita akan kembali membaca dari ayat-ayat tersebut. Pagi ini temanya keraskan suara kebenaran. Tentunya kita masih di rekaman ini di kondisi mengalami yang namanya pandemi, dan saya mendoakan untuk semuanya sudah bisa beradaptasi dan sudah bisa mengikuti hidup dengan protokol sehingga bisa berjalan dengan baik. Tanggal 25 Mei tahun 2020 ada seseorang yang bernama George Floyd dibunuh oleh polisi yang bernama Derek Chauvin. Dari kejadian itu memicu sebuah protes warga Amerika Serikat. Dan saya kemarin baca-baca, itu terjadi di 550 tempat yang berbeda. Nilai jumlah orang yang ikut serta di dalam protes itu sekitar 15-20 juta orang yang marah karena kejadian pembunuhan. Suara kebenaran itu memang harus disampaikan, dan itu yang terjadi di saat COVID di Amerika menjadi tempat sebuah negara yang paling terbanyak karena ada rasa empati. Semuanya bergerak, semuanya maju dan berteriak suara kebenaran itu. Gerakan yang terjadi itu disebut Black Lives Matter. Ya, Black Lives Matter itu ada hashtagnya.
Itu dimulai di tahun 2013 setelah seseorang yang bernama George Zimmerman melakukan penembakan terhadap seorang anak yang berkulit hitam di tahun 2012 bernama Trayvon Martin. Jadi ini adalah sebuah kumpulan, Black Lives Matter itu adalah sebuah kumpulan emosi yang sudah tersimpan sehingga pada saat kejadian George Floyd itu memuncak. Mereka melakukan demonstrasi, memprotes kematian orang kulit hitam di tangan polisi, dan tentunya isu-isu terkait seperti profiling berdasarkan ras, kebrutalan polisi, dan bias rasial dalam sistem peradilan pidana di sebuah negara di Amerika Serikat. Tentunya pada saat itu juga banyak yang bersungut-sungut ya. Kenapa hanya Black Lives Matter? Kenapa hanya orang yang berkulit hitam? Kenapa yang tidak yang coklat, putih, kuning katanya? Kenapa hanya kulit hitam saja? Dan ini baca di forum, pada saat itu ada seorang pendeta di Amerika yang mengeluarkan sesuatu yang menarik. Dia bilang, ada 100 domba, 1 domba yang hilang. Ada 99 domba yang tidak hilang. Ada 1 domba yang dicari oleh Tuhan Yesus. Itulah saudara-saudara kita yang berkulit hitam. Mereka yang perlu kita support. Jadi tidak masalah dengan hashtag Black Lives Matter itu. Itu di benua lain, di benua Eropa, seluruh liga bola, termasuk liga bola yang saya paling senang itu Liga Inggris, sebelum bertanding mereka berlutut bersama. Mereka menyatakan Black Lives Matter. Suara kebenaran. Gerakan-gerakan tentang kulit hitam ini di Amerika ini bukan hal yang baru tentunya. Itu dimulai dari gerakan dari Martin Luther King, aktivis Amerika Serikat yang memang seorang pendeta di era 1950 sampai 1968. Ia sangat dikenal karena menuntut hak sipil dengan cara non kekerasan dan suatu kepatuhan terhadap ajaran Kristen. Bagaimana kita bisa menyuarakan suara kebenaran itu, bukan hanya berdemo-demo, teriak-teriak, merusak, anarki, tapi memiliki nilai-nilai kekristenan. Itu keunggulan dari Martin Luther King. Kenapa itu terjadi? Jadi kita kilas balik tentang latar belakang kulit hitam di Amerika. Mereka dulu adalah budak, ya. Jadi secara paksa mereka diambil oleh kolonial Eropa itu, dibawa dari Afrika dipaksa. Kalau dulu belum ada pesawat, mereka harus naik kapal, ditaruh di kapal, dirantai, dipaksa untuk pindah ke wilayah koloni di Amerika itu dan dipekerjakan untuk mengambil cotton ya sebagai budak. Tentunya Amerika juga sudah melewati, mereka mendapatkan yang katanya adalah kemerdekaan dari perbudakan itu. Itu sempat di Amerika itu ada yang namanya Civil War ya, perang antara orang yang setuju dengan perbudakan dan yang tidak setuju dengan perbudakan. Akhirnya yang tidak setuju dengan perbudakan menang. Tapi selama 100 tahun lebih tetap ada perbedaan. Dan itulah gerakan Martin Luther, karena ada suatu kejadian seorang perempuan yang tua duduk di bus di bagian depan dan diusir karena saat itu di dalam satu moda transportasi bus, orang hitam harus duduk di belakang, orang putih
di depan. Dan saat itu kalau mau ke kamar mandi, ada kamar mandi yang untuk kulit hitam, ada kamar mandi yang untuk kulit putih. Itulah yang terjadi di era 1950-60-an. Dan di tahun 63 ada pidato yang saya minta saudara-saudara untuk dapat bisa Google, ya, informasi itu banyak sekali. Sebuah pidato yang dia lakukan di Washington, yang itu pidatonya I have a dream. I have a dream itu membakar spirit bahwa seharusnya tidak ada lagi perbedaan antara kulit. Efeknya di tahun 2009, Obama, seorang kulit hitam, bapaknya, ibunya kulit putih, itu simbolis sekali ya. Ada suatu persatuan dalam wujud Barack Obama menjadi presiden. Waktu Tuhan itu ajaib. Dalam waktu 40 tahun perubahan-perubahan itu sebegitu nyata. Walaupun dunia sedang diuji, termasuk di Indonesia juga. Ada suatu kemunduran. Bagaimana cara kita melihat perdamaian itu. Ulasan Alkitab menceritakan tentang kejadian jemaat awal. Dan itu bisa terjadi di saat ini juga. Karena semakin berkembangnya gereja, semakin banyak suara, semakin banyak pendapat. Dan bagaimana kita mengelola perbedaan komunikasi itu. Di Kisah Para Rasul 1, Kisah Para Rasul 6 ayat 1, dia bercerita yang kaum Yunani bersungut-sungut karena mereka merasa yang kaum Ibrani lebih melayani janda-janda daripada janda-janda yang kaum Yunani. Jadi ada perbedaan pelayanan. Kalau bahasa sekarangnya, ada yang dilayani karena satu suku misalnya, ya. Jadi gereja dianggap tidak fair. Berdemolah. Mereka mengeluarkan suara hak mereka untuk menyatakan kami tidak cocok seperti ini. Dan kisah ini menceritakan bagaimana mereka keluar dari kejadian itu, dari permasalahan itu. Mereka berdiskusi, ya kan? Mereka datang, mereka kumpulin. Mereka bilang, oke, kalau gitu kita harus juga milih nih pemimpin-pemimpin untuk membantu kita dalam melayani itu. Jadi disitulah terbentuknya mulai awal-awal gereja, ada aktivis, mungkin majelis, ya. Dan yang di ayat kedua dan tiga itu dia menjelaskan pentingnya mencari solusi dengan berkomunikasi, ya, dengan memberikan istilahnya itu job delegation. Kita tidak bisa melakukan itu semuanya dan diberikanlah kepercayaan untuk orang lain mengerjakan. Berorganisasi itu bukan hanya menyatakan pendapat. Jadi ini saya maunya begini. Tapi yang tidak kalah penting itu mendengar juga pendapat teman-teman lain. Jadi dalam berorganisasi, dalam kemajelisan, di dalam menjadi aktivis, kita kadang-kadang kan kita merasakan, oh saya pengen melakukan ini. Tapi tidak kalah penting juga, saya pengen dengar juga apa yang Anda ingin lakukan, sehingga itu menjadi suatu kekuatan bersama. Maka dari situ dia di ayat 6 sampai 7 kan dia menyatakan, oke, kita datang ke Tuhan. Karena pada saat mereka menopang, mereka meminta Tuhan menopang pergerakan ini, berkembanglah jemaat itu.
Jadi bukan masalah pribadi, ego pribadi yang memaksakan, oh kalau ini cara saya, kalau cara kalian itu berbeda saya tidak mau. Nah itu tidak benar. Itu bukan suara kebenaran. Suara kebenaran itu adalah suatu kesepakatan dan ada hasilnya. Seperti apa yang dihasilkan Martin Luther King. Ada suatu hasil kebenaran, ada suatu hasil kasih. Itu suara kebenaran. Bukan hanya teriak-teriak kita di pinggir jalan, meminta hak kita. Saya kadang-kadang sedih ya, melihat protes-protes selama ini di Indonesia. Anak-anak kecil ditanya, kamu demo apa? Tidak mengerti. Mereka tidak mengerti suara kebenaran yang mereka ingin lakukan. Itu bukan menyuarakan atau mengeraskan suara kebenaran. Dan berorganisasi itu mengajarkan kita untuk saling mendengar, saling mengerti, memfilter yang mana yang benar. Jadi bagaimana cara demonstrasi yang baik? Ya, tentunya sudah diajarkan oleh Alkitab melalui Martin Luther King. Demonstrasi yang benar itu ya non kekerasan. Demonstrasi yang benar itu melihat ketidakadilan yang terjadi dan kita mencoba menyuarakan. Dan saya mau berbagi kisah. Kurang lebih 2 minggu atau 2 minggu yang lalu ya, anak saya tiba-tiba bilang dia mau pergi ke kebun binatang. Saya bilang, oh ngapain ke kebun binatang? Iya Pak, temen aku jadi aktivis kebun binatang. Maksudnya gimana? Iya kan sekarang kan selama PSBB itu kan udah jarang pengunjung Pak. Oh iya, betul masuk akal ya. Karena pemerintah membatasi berkerumun. Dan perusahaan yang menangani kebun binatang itu ya pastinya kesulitan karena tidak ada pengunjung yang bisa bayar tiket masuk. Mereka harus menggaji, mereka harus membayar makanan binatang. Tidak ada penghasilan selama 3 bulan, 4 bulan terakhir. Jadi saya minta izin menceritakan dan saya juga sudah minta izin sama yang bersangkutan untuk saya menyebut namanya melalui anak saya ya. Adalah seorang anak yang namanya Carlos Owen. Saya sangat bangga mendengar kisah dia dan saya sudah memohon kepada majelis untuk nanti adik-adik bisa lihat ada di caption ya, ada berita tentang gerakan dia. Sesuatu pemikiran yang sangat luar biasa dan saya bangga karena ada anak-anak generasi penerus untuk Indonesia yang bukan hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi dia memikirkan singa yang kelaparan. Karena pada saat itu ada suatu rencana dari kebun binatang itu, rusa-rusa mau dipotong ya, kira-kira seperti itu kejadiannya, dan mau dikasih kepada singa-singa yang sudah kurus, sudah kelaparan. Karena memang secara biaya perawatannya sudah tidak mencukupi dari penghasilan si kebun binatang tersebut. Akhirnya dia membuat suatu Instagram yang namanya Zootivist ya. Semoga yang mendengar pesan ini dapat melihat. Dan Zootivist itu berhasil menggalang dana untuk membeli makanan-makanan untuk seluruh binatang yang ada di kebun binatang itu. Saya tersentuh ya bagaimana Tuhan itu sangat peduli sehingga dia memerintahkan Nuh untuk memperhatikan juga binatang-binatang itu, dan Tuhan mengirim
anak pemuda yang punya hati, bukan hanya melihat kondisi susahnya tinggal di rumah saja. Sebagai orang tua seperti saya yang hanya memikirkan bagaimana menghasilkan di hari esok, tapi saya mendapatkan semangat baru dan harapan baru dari iklannya yang sangat menggelitik. Dia bilang, manusia yang memaksa binatang itu ke kandang, sudah saatnya kita memperhatikannya. Jadi saya kepikiran, orang-orang Afrika dulu waktu mereka jadi budak mungkin tidak mau pergi ke Amerika. Kita mengambil binatang itu dari habitatnya, dimasukin ke kandang untuk menghibur kita manusia. Dan saatnya kita juga memikirkan mereka. Dan itu yang saya bangga. Itu semangat pemuda Indonesia, harapan kita. Melihat sisi-sisi lain di dalam kehidupan. Sama halnya saya juga bangga waktu itu dengan tim Kespel kita. Saat kita berdiskusi, banyaknya pantai pijat tunanetra yang tidak beroperasi, sehingga kita waktu itu diberi kesempatan untuk mengantar sebagian bansos dari gereja kepada mereka. Kita dituntut dalam menyuarakan suara kebenaran itu untuk tidak hanya melihat kehidupan kita, yang saya juga mengerti di dalam kondisi-kondisi saat ini mungkin ada ketidakpuasan. Tapi suara kebenaran itu mutlak yang harus kita sampaikan. Demonstrasi non kekerasan yang bisa kita lakukan bisa seperti Carlos Owen ini. Bisa masuk ke kitabisa.com atau change.org. Banyak yang menyampaikan suara-suara untuk melawan ketidakadilan, yang mengingini perubahan, atau kita sekedar memiliki sebuah harapan. Mari kita bersama mengeraskan suara kebenaran Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Teman-teman dipersilakan bangkit berdiri karena kita akan memasuki pengakuan Imam Rasuli. Marilah bersama dengan gereja ekumenis dan sambil mengingat kembali janji baptis kita mengucapkan pengakuan Imam Rasuli yang berbunyi, Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Kala yang lahir dari bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita susah, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam keadaan maut, pada hari yang ketiga, bagi keluar dari kamar mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk mengakhiri orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan yang hidup kekal. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Doa syafaat. Teman-teman remaja pemuda sekalian, mari kita satu hati masuk ke dalam syafaat kita. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kalau kami masih memiliki kesempatan untuk hidup dan memiliki kehidupan seperti saat ini. Bapa, saat ini kami berdoa supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang tidak takut untuk mengatakan kebenaran, apapun resiko yang harus kami hadapi. Meskipun terkadang itu sulit atau bahkan di luar
kemampuan kami, tetapi kami percaya bahwa Allah akan menolong kami memampukan itu semua. Kami berdoa Tuhan untuk setiap pribadi kami di tengah segala tugas dan tanggung jawab kami sebagai siswa, sebagai mahasiswa maupun sebagai pekerja ataupun pencari kerja. Kami rindu Tuhan agar kami bisa melaksanakan seluruh tugas dan tanggung jawab kami sebaik mungkin. Biarlah setiap karya yang kami lakukan, kami dapat persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan, dan biarlah melalui setiap pengalaman yang kami terima, kami dapat diubahkan untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami, untuk pengasuh kami, untuk guru-guru kami, dosen kami, atasan kami, dan juga seluruh kerabat kerja yang berada di sekitar kami. Kami bersyukur kalau kami boleh memiliki mereka, dan biarlah melalui mereka kami pun dapat terus ditempa, dan kehadiran kami pun membawa sukacita, membawa harapan, membawa kebahagiaan bagi orang-orang di sekeliling kami. Berdoa juga untuk bangsa kami, Indonesia, di tengah segala upaya penanganan COVID-19 ini. Kami percaya bahwa Tuhan campur tangan di dalam setiap jajaran pemerintahan, dan kami percaya bahwa setiap keputusan yang diambil adalah yang terbaik, dan kami berdoa supaya segala pemimpin kami diberikan hikmat, diberikan kekuatan, ketabahan, dan juga kesehatan di dalam mengelola negeri ini. Kami mau menyerahkan seluruh pergumulan kami yang mungkin tidak terkatakan Bapa, tapi kami percaya bahwa Engkau memahami hati kami. Inilah doa kami di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa, amin. Teman-teman, sekarang kami akan memasuki pelayanan persembahan. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan atas segala rahmat-Nya dalam hidup kita melalui persembahan yang telah kita siapkan. Dengan mengingat firman Tuhan dalam Mazmur 136 ayat 25-26, Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita menyanyikan lagu Tuhan Memanggilmu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena kami sudah bisa memberikan sedikit dari berkat yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami. Berkati agar persembahan ini bisa bermanfaat untuk membangun kembali kerajaan-Mu di bumi ini. Dan terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berada mengucap syukur. Amin. Untuk menyanyi nyanyian penutup, mari kita menyanyikan Kita Harus Membawa Berita. Kini arahkanlah hati kita kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada
Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.